Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan Raja kita. Kita siap beribadah di hari sukacita merayakan Natal Yesus Kristus, kelahirannya bagi kita umat manusia. Kita sungguh bersyukur karena kemurahan dan kasih setia Tuhan selalu ada dan melimpah bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami puji, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang luar biasa yang sudah dinantikan oleh setiap kami GBI Jemaat Shalom Titian Kasih, untuk kami sama-sama menikmati lawatan, jamahan dan pengurapan-Mu atas kami di dalam merayakan Natal di tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah kami. Kami bawa hati kami untuk mengangkat pujian dan pengagungan kepadamu. Kami angkat hati kami untuk menikmati sukacita yang daripada-Mu. Kami angkat hati kami untuk mengalami damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah kami. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus mengcover, memproteksi setiap kami, sehingga segala pekerjaan kuasa iblis yang mengganggu jalannya ibadah Natal ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya lawatan dan jamahan kuasa Roh Kudus yang akan melimpah bagi kami, sehingga sukacita akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera daripada-Mu akan kami bawa pulang di rumah kami masing-masing. Dan shalom yang daripada-Mu akan tetap ada dan tinggal di setiap hati kami. Kami persembahkan seluruh rangkaian ibadah Natal ini, dari awal, pertengahan sampai berakhir, untuk hormat dan pujian serta kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap kita yang siap bersorak memuji dan memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Katakan muliakan Tuhan. Muliakan
sekali lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, katakan in excelsis Dei. Hallelujah. In excelsis dalam hadirat Tuhan kami silakan duduk umat Tuhan. Kami mau puji, kami mau sanjung Engkau Tuhan. Engkau sudah lahir bagi kami, bahkan Engkau sudah mati bagi kami. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan malam ini, sore hari ini. Kami merayakan Natal bukan sebagai satu rutinitas, tapi kami memaknainya untuk kami menikmati perubahan yang Kau karuniakan ketika Tuhan Yesus datang bagi kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puja dan kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami, tinggikan, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Engkau ada di tengah kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, kita. Haleluya. Sembah dan puji, kita. Sembah dan puji, kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau kami puji, kami sembah Engkau Raja kami. Kami sebagai Raja, kami yakin Engkau ada di tengah kami. Di tengah, Engkau ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, kita.
menikmati Engkau Tuhan. Kami rasakan kehadiran Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini adalah mujizat-Mu Tuhan. Ketika kami masih boleh saling menatap saudara-saudara kami yang kami kasih, ini adalah kebaikan dan kemurahan. Pandemi yang telah membuat banyak orang mengalami penderitaan, bahkan kami pun melewati hal-hal yang membuat kami getar. Tetapi di dalam Engkau kami terus menikmati kekuatan, karena kami percaya Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kami. Haleluya. 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 Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Semua kita berdiri. Haleluya. Sembah dan puji kita. Angkat tanganmu tinggi, katakan. Sembah
tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita bersyukur karena kuasa darah Tuhan Yesus Kristus membuat kita jadi berkenan di hadapan Bapa dan Raja kita. Dan kita percaya Yesus Kristus datang untuk mengubah jalan hidup setiap kita umat Tuhan. Haleluya! Kita terus memuja dan mengagungkan Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus dan Raja kita.
Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu akan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
dalam palungan yang dingin. Bunga-bunga menyebarkan harumnya. Angin lembut berhembus dan bintang Bethlehem gemerlap cahayanya, memancar ke segenap penjuru. Ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat sorga turun ke bumi, bersorak-sorak menyambut dia. Tengoklah, padang Efrata yang sunyi, gelap dan dingin, menjadi hangat oleh kasih Allah yang diturunkannya bagi manusia. Ketika Tuhan Yesus lahir, 3 orang raja mencarinya. Dari negeri yang jauh mereka datang, membawa emas, kemenyan,
manusia yang hina dipulihkan. Kedatangannya membawa sukacita dan mengubah hidupmu dan hidupmu. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki prosesi candlelight service. Mari kita persiapkan hati kita. Dan kami mengundang untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak dan Ibu Gembala Sidang GBI Shalom Putihan Rencana, Bapak Pendeta Sukiman, dan Ibu PDM Santi Suwandiati. Berikutnya lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Wanita Bethel Indonesia, Ibu Sherry. Dan lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal, Bapak John Paul Chris. Kami persilakan untuk boleh maju ke depan. Mari semua kita berdiri sambil mengangkat lilin elektrik yang ada di tangan kita masing-masing. Kita akan pujian pengituan. Maha Kudus, sunyi senyap, siapa belum lelah ayam budaya tinggalan terus jaga anak yang Maha Kudus. Malam itu sunyi senyap bintang menurut
ambil waktu sejenak, mari berdoa. Bukankah kasih setia Tuhan sudah datang untuk mengubah jalan hidup kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan? Bukankah Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, membawa terangnya yang ajaib, dan terang itu biarlah terus bersinar di dalam diri kita, di tengah keluarga kita, di gereja, di masyarakat, dan dimanapun Tuhan membawa kita mewartakan Injil Kristus sebagai terang yang telah menyelamatkan umat manusia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yesus Kristus datang untuk membawa perubahan bagi jalan hidup kita. Biar Natal ini bukan sekedar rutinitas dari tahun ke tahun kita rayakan, dan kita sungguh bersyukur karena di tahun 2022 ini kembali kita boleh bertemu secara onsite untuk merayakannya. Itu adalah kemurahan dan keajaiban Tuhan untuk kita nikmati dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanggamu, biar hidupku berkenan padamu. Lagi katakan, seperti balungan, haleluya, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanggamu, biar hidupku berkenan padamu. Katakan, sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Seperti balungan, layakkanlah hatiku seperti persembahan emas kemenyanggamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu.
sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, Tuhan. Lahir di hatiku hanya merupakan malam yang penuh dengan sukacita, sebab kami boleh kembali bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini adalah bukti bahwa penyertaan Tuhan tiada pernah henti di sepanjang jalan hidup kami. Biarlah Tuhan segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami duduk diam, untuk kami merenungkan, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelumnya, kuduskanlah kami ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Perkenankan kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini dapat mengingatkan kami, menegur kami, memperbaharui kehidupan kami, sehingga semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Wah, puji Tuhan. Terlihat semua wajahnya penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Kristus Yesus Tuhan di dunia ini adalah merupakan wujud kasih-Nya yang tidak dapat diukur oleh apapun juga. Itulah yang membuat kelahirannya menjadi kesukacitaan besar bagi setiap kita orang percaya. Karena Dia Yesus Tuhan, Dia yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia Yesus Tuhan, Dia yang datang membawa perubahan. Mengapa Yesus datang membawa perubahan? Karena jati dirinya dan caranya dalam menyentuh,
hidup kita manusia. Dia Yesus adalah Tuhan yang telah menyetarakan dirinya dengan manusia dengan satu tujuan, yaitu untuk mengubah jalan hidup kita, untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia juga rela menjadi miskin untuk menjadikan kita kaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kelahirannya di kandang domba yang hina dan kotor. Ini tidak mempengaruhi kealahannya. Kandang yang kotor dan hina inilah, ini melambangkan kekotoran hidup kita. Namun oleh karena kasih-Nya, Dia rela melakukan apa saja demi keselamatan kita. Kita bisa melihat sampai sebegitu besarnya pengorbanan Kristus bagi kita. Dan apa yang Yesus lakukan ini membawa pengaruh yang besar bagi dunia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, apakah fakta tersebut benar-benar kita sudah pahami? Atau kita hanya sebatas pengetahuan saja yang telah diajarkan kepada kita turun-temurun? Pada tahun 1813 sampai 1855 ada seorang yang bernama Søren Kierkegaard. Dia adalah seorang pendeta dari Denmark, seorang pendeta Lutheran. Dia berkata, bukan apa yang harus aku ketahui, melainkan apa yang harus aku lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kehadiran Kristus telah menggoncangkan kekuasaan Kaisar Romawi, yaitu dengan mengubah pola pikir para pemimpin agama pada waktu itu, dan membongkar tradisi bangsa Yahudi yang begitu sangat ketat, maka di sini kita dapat pastikan bahwa Kristus Tuhan juga dapat mengubah jalan hidup kita. Dia Yesus dapat mengubah jalan hidup setiap Bapak Ibu semua. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, dapatkah perubahan jalan hidup kita ini dengan datangnya secara sendiri begitu saja? Apakah perubahan jalan hidup kita datangnya dengan sendirinya saja? Tentu tidak. Nah, yang menjadi persoalan Bapak Ibu, kalau tidak, lalu apa yang harus kita lakukan di dalam kita menyambut kelahirannya? Untuk ini saya akan bacakan dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dan 6 ada dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap
kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayat yang kita baca ini ditulis oleh Paulus. Kalimat ini ditulis dalam bentuk kalimat perintah, bukan kalimat saran, tapi kalimat perintah. Dalam bacaan kita di situ ada kata pikiran. Kata pikiran dalam ayat yang kita baca ini, dalam bahasa aslinya, ini bisa berarti pendirian. Ini bisa berarti sikap. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat, yaitu suatu iman, di mana Paulus ini, dia telah membawa seluruh kehidupannya masuk ke dalam kehidupan Kristus. Nah, di sini saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa segala hal yang ditunjukkan oleh Yesus ini menjadi sangat penting bagi kita. Karena dalam hidup ini, setiap kita harus meneladaninya. Karena hidup kita ini adalah hasil dari pikiran dan perasaan kita yang seharusnya merupakan hasil dari pengenalan kita akan Kristus. Karena iman kepada Kristus akan membawa kita kepada pikiran dan perasaan yang benar dan menjadikan hidup kita benar. Itulah sebabnya dalam hidup ini kita harus lebih dari sekedar membuat Yesus hidup dalam kita. Kita harus mengadopsi pikiran Kristus melalui doa. Kita harus mempraktekkannya di dalam keseharian kita hidup. Kita harus disiplin rohani seperti yang telah dicontohkannya kepada kita. Jadi dalam hidup ini betapa perlu kita mempraktekkan apa yang sudah Tuhan contohkan kepada kita. Dengan kata lain, dalam hidup kita ini, kita harus beralih dari berfokus kepada aku menuju berfokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Sebab Dialah yang telah mengubah hidup kita dari hidup yang sia-sia menuju kepada hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dia yang telah mengubah hidup kita dari manusia biasa saja menjadi manusia yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika Kristus ada dalam hati kita, jika Dia memenuhi hidup kita, maka otomatis dalam hidup kita akan melakukan apa yang diajarkannya kepada kita. Karena kita diubahkan oleh Dia. Sehingga semakin hari, semakin menjadi seperti Kristus. Bahkan ketika Kristus ada dalam hati kita, ketika Dia memenuhi kehidupan kita, maka kita pun dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, menjadi serupa dengan Kristus ini harus menjadi keinginan kita sebagai orang percaya
sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Dia. Kerinduan kita, keinginan kita harus kuat di dalam hidup kita, menjadi seperti Kristus. Karena hal ini jugalah yang menjadi keinginan Allah bagi setiap kita. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 29, Allah menentukan orang-orang percaya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini bukan berarti kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah hidup di dalam Kristus, ini bukan berarti kita hanya duduk diam manis saja. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini hanya duduk diam manis saja dan menunggu diangkat ke sorga dengan begitu mudahnya. Nah, Bapak Ibu, menjadi serupa seperti Kristus, ini adalah proses. Ini adalah prosesnya. Berarti ini menuntut kesediaan kita. Menuntut kesediaan setiap kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Nah, untuk ini ada 3 hal yang berkontribusi agar kita menjadi seperti Kristus. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian yang sepenuhnya kepada Allah. Ini berarti, Bapak Ibu, bahwa setiap kita harus merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Sehingga dengan demikian pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini semakin hari harus semakin berfokus kepada Kristus dan kemuliaannya, sambil kita memusnahkan keakuan aku, memusnahkan keegoisan kita, agar hidup kita menjadi seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebab kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk kepentingan kita saja. Kita hidup bukan untuk kepentingan kita, tapi kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Yang kedua, kita harus semakin menganggap bahwa diri kita sudah mati bagi dosa. Dalam Roma 6 ayat 11 ada dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada saat kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita.
Oleh karena dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita, maka inilah yang akan membuat kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Dia. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhan mengajak kita semua untuk mengikutinya. Dalam hal ketaatan, kasih yang mau berkorban, dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. Yang ketiga, pertumbuhan iman kita. Pertumbuhan inilah yang akan membuat kita menjadi matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Bertumbuh dalam kasih dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi dari sini saya mau katakan kepada kita semua, bahwa Natal ini bukanlah sekedar untuk kita rayakan dan kita peringati. Karena Natal ini seharusnya menjadi momen buat kita setiap hari. Untuk apa? Untuk memperteguh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Untuk apa? Agar kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Untuk ini Bapak Ibu, mari kita mau jadikan Natal untuk kita berubah. Kita mau jadikan Natal untuk menjadikan kita semakin hari semakin dewasa rohani kita, semakin hari semakin mengasihi, semakin hari semakin melayani, dan semakin hari semakin menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yang mengingatkan dan menjelaskan kepada kami bahwa kelahiran Kristus Tuhan ini adalah merupakan sukacita bagi kami. Kelahiran Tuhan Yesus adalah wujud nyata kasih Tuhan yang tidak pernah bisa diukur oleh apapun juga. Bahkan Tuhan Yesus rela meninggalkan tahta kemuliaan, datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan Yesus tubuhnya dikorbankan, mati terpaku di atas kayu salib. Yesus Tuhan datang untuk mengubah jalan hidup kami. Kami diubah dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau meneladani Tuhan Yesus dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, perbaharui hidup kami, ubah gaya hidup kami, perbaharui mindset kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi terang Tuhan melalui berita Natal. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan pakai menjadi Allah. Kami
kami siap Tuhan. Inilah kami, pakailah hidup kami seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami dapat hari ini, kami mau mengaplikasikannya di dalam keseharian kami hidup, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Baik itu di tengah-tengah hidup rumah tangga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami berada, pakai hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, di badan perayaan Natal, di Bei Shalom Tiki yang Kencana, kami rindu memberikan persembahan. Sebagaimana para majus membawa emas, kenyang dan minyak. Kami percaya setiap kali kami memberi kepadamu, maka tikap-tikap dari langit terbuka. Bagi kami 60 sampai 100 kali lipat. Sebab dengan penuh sukacita kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. God is gone.
Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu di Hotel Santika ini bukan suatu kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang luar biasa, yang mana tahun-tahun kemarin kita terdampak adanya Corona atau COVID-19. Tahun ini perdana kita merayakan Natal 2002 di Hotel Santika. Plus saya juga perdana dipilih ketua panitia. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ucapkan yang terhormat Bapak Ibu Gembala, Bapak Sugiman sekeluarga, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jemaat GBI Shalom, dan segenap panitia Natal 2022 yang telah membantu, telah berbagi ide-ide penyemangat, yang utama adalah dukungan doa untuk terlaksananya perayaan Natal ini. Dan kami ucapkan donatur sponsor yang telah membantu pelaksanaan Natal 2002 di Hotel Santika tersebut. Dan tak lupa juga istri terkasih, anak-anak kami yang telah memberikan support, dukungan juga, yang penyemangat terutama itu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di dalam pelaksanaan proses pembentukan perayaan Natal ini, dari tutur kata sikap kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon dibukakan pintu permohonan maaf kami yang mungkin tidak sesuai. Demikian. Akhir kata kami tutup dengan sebuah pantun. Ada kapal di atas perahu, perahu besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Semoga ceria, semangat, sukses selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah perayaan Natal malam ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kembali Tuhan pada pamungkas perayaan Natal gereja kami boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan, ini semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ujian penyembahan kami menaikkan ke hadapan-Mu. Kami melakukannya dengan tulus, karena inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau hidup terus belajar menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang kami dengar, kami mau aplikasikan dalam hidup kami. Dan satu keyakinan kami, jika Tuhan menyertai kami sampai di akhir bulan ini, dan kami percaya Tuhan juga akan meloloskan kami sehingga kami dapat memasuki tahun yang baru.
kami akan kembali berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Inilah yang membuat hati kami penuh dengan sukacita. Lawat setiap kami, perbaharui hidup kami. Semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kau berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memegang kendali hidup rumah tangganya. Sebab di mana Kristus ada dalam rumah tangga kami, maka di situ rumah tangga kami jadi rumah tangga yang penuh dengan kasih, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong sesama anggota dalam keluarga, sehingga hidup kami dapat menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan juga sepanjang malam ini, ketika kami beristirahat, Tuhan lindungi kami, protek kami. Biarlah malaikat surgawi membentengi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun, kami kembali mempersiapkan diri kami untuk datang memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga di belakang tersedia makanan dan minuman untuk kami dapat menikmatinya bersama-sama. Namun sebelum kami menjamahnya, Tuhan kuduskan, sucikan makanan ini, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh lebih lagi berkarya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Selamat hari Natal untuk kita semua. Senang sekali New Life kembali ada di tengah-tengah Bapak Ibu setelah berapa tahun kita nggak ketemu. 2 tahun karena ada pandemi, dan kita masih diberkati Tuhan sampai penghujung tahun 2022, dan akhirnya kita bisa ketemu lagi. Selamat Natal juga untuk Bapak Gembala, Bapak Sukiman dan keluarga. Terima kasih. Kami nilai sekali lagi bisa hadir. Terima kasih juga buat Abang Tobing, abang kami yang sudah memberikan kesempatan. Sebelum menikmati makan malam atau sambil menikmati makan malam, terima persembahan pujian dari ini. Amin.
berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan selangkah saja mau menghampiri di hari hidup kita ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu semua yang hadir di acara Natal malam hari ini. Yes. Selamat Natal sekali lagi untuk GBI Shalom Titian Kencana. Dan selamat menikmati malam malam. Selamat menikmati malam malam. Ya, Oke, langsung silakan. dinyalain. Silakan. In Bethlehem, so the Holy Bible says,
Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born and Jesus Christ was born on Christmas Day. But now here the angels sing, the King was born today, and we live forevermore because of Christmas Day. This is a Christmas Day. Say, attention. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. The seven swans that float by night, to see the bright new shining star. They heard choir, sing the song, the music seems to come from above. But now here the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Oh, the King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Now hear the angels sing, the King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Jesus Christ was born. He was born today. Was born today. Selamat hari Natal semuanya, Tuhan Yesus. God bless you all.